Ya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden untuk mengurus sengkarut persoalan minyak goreng. Penunjukan Luhut mendapat beragam tanggapan, tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan itu, namun Luhut mengatakan dirinya hanya membantu saja dan meyakini minyak goreng akan selesai problematikanya. Kita akan diskusikan pada malam hari ini terkait dengan penunjukan Menko Marves Luhut Panjaitan dalam perkara minyak goreng bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Bang Deddy Yefri Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Deddy, apa kabar? Sehat? Malam Renhat, siap, maaf Bu. Baik. Malam Bung Agus. Ya, dan juga ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Malam, baik. Ya. Baik, saya akan langsung ke Bang Deddy sebagai salah satu pihak yang mengkritisi mungkin ya atau mempertanyakan penunjukan Menko Marves Luhut Panjaitan dalam sengkarut minyak goreng ini dengan berbagai poin-poin yang Anda sampaikan ke media. Satunya adalah menciptakan disharmoni di kabinet. Bisa dijelaskan Bang Deddy apa yang Anda maksud kemudian dengan disharmoni di kabinet ketika Presiden menunjuk Luhut Panjaitan dalam urusan minyak goreng ini? Kenapa memang? Ya karena begini, undang tentang perdagangan, Undang-Undang 7 2014, maupun undang-undang tentang pangan itu sudah jelas menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam rangka memastikan pasokan, lalu harga, ketersediaan dari komoditas-komoditas penting masyarakat. Di situ sudah jelas siapa saja yang ditunjuk, gitu ya. Dan itu kan sebenarnya sistem yang dibangun untuk apa? Untuk menjadi satu panduan dalam pengambilan kebijakan. Nah ini kan kemudian sebenarnya tidak hanya ini. Kemarin juga kami memprotes ketika kewenangan itu justru diambil alih oleh Kemenperin. Dan sekarang diambil lagi oleh Menko Marves. Dua-duanya sebenarnya tidak sejalan dengan regulasi yang ada. Itu satu sisi yang kami sebenarnya kurang terlalu bersepakat. Tetapi lagi-lagi seperti yang dikatakan oleh banyak orang, ya itu terserah Presiden lah mau menunjuk siapa. Ya karena ini kabinet presidensial. Tetapi yang menjadi poin penting kami adalah sebenarnya solusi baru apa sih yang bisa dibawakan oleh Pak Luhut ya di tengah persoalan yang sebenarnya sudah cukup terang benderang. Harusnya bisa diselesaikan oleh kementerian-kementerian yang terkait, terutama Kementerian Perdagangan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, gitu ya. Itu yang sebenarnya harus berjalan untuk menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintahan ini ada di jalan yang benar. Dan persoalan lain bagi kami adalah sebenarnya karena begitu banyak tugas yang harus diemban seorang Luhut Panjaitan, gitu ya. Dan ini sementara beliau juga punya tugas pokok, gitu, terlalu banyak, gitu. Jadi kami berharap sebenarnya supaya semua menteri di dalam kabinet itu bisa bekerja secara maksimal. Dan kalau memang dirasakan menteri-menteri yang bertanggung jawab pada satu persoalan itu tidak mampu, ya bagi kami sih ya buat apa dipertahankan, gitu ya. Karena apa? Penyelesaian masalah ini harus bersifat jangka panjang, harus melalui mekanisme yang sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan, bukan semacam pemadam kebakaran saja. Lebih jauh lagi kami menengarai bahwa ada potensi konflik kepentingan dalam penunjukan ini yang bisa menjadi beban bagi pemerintah, gitu loh. Nah sebenarnya kami justru peduli kepada Presiden dan kepada Pak Luhut supaya ini tidak lagi menjadi rumor-rumor baru yang menjadi wacana publik yang buruk bagi citra pemerintah, gitu loh. Jadi ini sebuah kepedulian sebenarnya, concern. Oke, baik Bang Deddy, salah satu yang dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan ya Pak Dirjen Oke, ini karena Pak Luhut terbukti berpengalaman mengurus berbagai hal, salah satunya adalah saat PPKM darurat begitu. Jadi ada kemudian analogi yang diberikan. Kalau kita bicara soal PPKM darurat juga kan ini bisa dibilang juga di luar tugas utama dari seorang Menko Marves begitu. Saat itu tidak ada kritik, tidak ada tanda tanya, mengapa kemudian ketika minyak goreng ini justru banyak yang mempertanyakan termasuk juga Anda sendiri? Loh, siapa bilang tidak ada yang mengkritik, mempertanyakan sewaktu Pak Luhut ditunjuk jadi menteri PPKM darurat Jawa Bali? Banyak. Silakan buka Google, gitu ya. Banyak sebenarnya. Ya, karena kita kan punya sebenarnya Menko PMK misalnya pada waktu itu. Jadi
saya kira bukan satu hal yang aneh ketika kita sebenarnya ingin supaya beban pemerintah tidak bertambah. Dan kami juga ingin kita kembali pada regulasi undang-undang yang ada gitu loh. Ini kalau apa-apa persoalan tidak bisa diselesaikan menteri harus diambil oleh Pak Luhut. Lalu kita punya Menko itu untuk apa? Menteri itu untuk apa gitu loh kan? Sebenarnya ini menjadi pertanyaan kita. Kok apa-apa harus dibebankan ke Pak Luhut? Kok apa-apa para presiden harus menugaskan Luhut? Dan menteri-menteri itu lalu untuk apa di situ kalau cuma jadi beban gitu? Oke. Ya, untuk itu kemudian Anda menyatakan mendorong lebih baik reshuffle saja begitu. Itu yang kemudian kami baca juga di beberapa pernyataan di media. Ya itu reshuffle kan bahasanya media. Kalau saya bilang kalau dianggap tidak mampu menterinya ya ganti saja. Ya buat apa? Tahu kan kalau saya lihat dari statement Pak Luhut sendiri, ini kan pekerjaan sederhana untuk mengatur ini itu gitu loh. Yang menurut saya tidak harus orang yang sekali Pak Luhut cuma ngurusin itu. Itu mah urusan dirjen aja gitu loh. Ini enak banget yang jadi dirjen di Kementerian Perdagangan, yang jadi menteri, mereka pada ngapain makan gaji buta. Oke. Di situ yang kita tidak setuju gitu loh. Oke, baik Bang Deddy. Jadi sesungguhnya yang Anda kritik ini pada titik apanya nih? Penunjukan oleh Presiden Jokowi kah, sosok Luhutnya kah, atau menteri atau pejabat yang lain? Kalau penunjukan Pak Presiden tidak mungkin kita kritik karena itu hak prerogatif beliau. Kalau soal Pak Luhut jelas kami concern karena apa? Terlalu banyak tugas yang dibeban oleh beliau dan sifatnya ad hoc. Ya. Yang ketiga, terlalu sering menteri-menteri ini tidak deliver, tapi tidak mendapatkan sanksi apapun gitu loh. Dan ini kan menjadikan beban pemerintah begitu besar. Beban presiden jadi besar, tanggung jawab seorang Luhut menjadi besar. Nah ini kan jadi tidak sehat kalau menurut saya di kabinet gitu loh. Oke, saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, pandangan Anda bagaimana sebenarnya soal penunjukan Pak Luhut ini? Apakah Anda melihat juga ini hal yang tidak tepat atau sebenarnya masih ada solusi yang lain yang bisa diambil oleh Presiden daripada kemudian menunjuk Menko Luhut dengan berbagai poin-poin kritik mungkin tadi disampaikan juga Bang Deddy dan juga sebagian pihak lainnya? Ya, saya nggak dengar apa yang disampaikan Deddy ya. Oke. Jadi gini, saya tadi ke beberapa media menyampaikan bahwa Pak Luhut itu kan diperintahkan oleh Presiden tanpa ada surat keputusan. Sampai hari ini saya nggak lihat, kecuali perintah lisan. Ya, kecuali ada suratnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan Pak Luhut sudah mengambil peran misalnya Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, kemudian Menteri PUPR, urusan air, kemudian sekarang menteri-menteri lainnya. Jadi menurut saya kalau begitu saran saya pada Pak Presiden ya menteri-menteri lain dihapuskan saja, langsung dirangkap oleh Pak Luhut sendiri. Karena kan ngapain ada menterinya itu terus ada menteri lagi, ya kan? Even Menteri Menko Perekonomian juga di overrule. Jadi menurut saya ya menteri lain dipensiunkan saja. Yang mengerjakan selesai sehingga cost overrun atau cost kelebihan dari gaji dan sebagainya bisa dihemat untuk mensubsidi inilah minyak goreng. Kalau sekarang kan nih yang di overrule kan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menko, kemudian banyak lagi yang tentu menjadi tidak jelas sebetulnya tata negara Republik kita ini seperti apa gitu. Oke, kita coba dengarkan pernyataan dari Pak Luhut menanggapi soal penunjukan dirinya dalam sengkarut minyak goreng ini. Saya sebenarnya hanya membantu. Jadi apa yang dibuat oleh teman-teman yang lain saya kira sudah bagus. Nah, jadi saya hanya memoles sedikit-dikit aja dan tadi kalau data yang tadi sih kelihatan kakak semua udah baik. Jadi supply tidak menjadi isu lagi. Kemudian tinggal masalah distribusi kita awasi ekspor. Tadi saya baru juga lapor Presiden sudah kita buka dan kita bisa tingkatin cepat kalau nanti confidence dalam ini sudah jalan. Ya, kami sudah juga berusaha untuk menghubungi pihak dari Kemenko Marves dan juga jubir Pak Luhut, tapi tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Pak Agus, tadi Pak Luhut menyampaikan bahwa ia sebenarnya hanya membantu saja bersama dengan menteri-menteri yang lain yang memang terkait dalam urusan minyak goreng ini. Iya, kan gini loh. Menteri-menteri itu kan mendapatkan kepres dari Presiden saat diangkat. Masing-masing tupoksinya itu ada di situ. Nah kalau terus diberikan kepada yang lain, tupoksi yang sudah diberikan kepada kementerian yang terkait itu bagaimana? Dan juga adakah surat keputusan Presiden yang langsung kepada Pak Luhut mengatakan dia menangani ini itu dan sebagainya?
kan agak lucu, menteri di kabinetnya itu ada semua yang bertanggung jawab sesuai tupoksi yang digariskan di Kepres, lalu menunjuk menteri lain untuk menangani yang sebetulnya tupoksinya tidak itu. Nah kalau begitu lah ngapain ada menteri-menteri di situ, diberhentikan saja. Jadi ya Pak Luhut saja menghandle semuanya gitu. Kan toh ada dirjen-dirjennya kalau mau teknis. Ini yang sekali lagi saya agak bingung kalau dilihat dari kebijakan dan tata negara kita sekarang ini. Jadi siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan teknis tadi? Masa semua diambil Pak Luhut? Ya sudah, semua. Jadi selain ada presiden, ada siapa? Wakil presiden sudah ada. Jadi siapa? Perdana Menteri atau bagaimana? Yang sehingga menangani semuanya. Kan sepertinya sudah semua yang belum ditangani ada beberapa kementerian saja. Misalnya saya nggak tahu Kementerian Kelautan misalnya kan belum. Kementerian Pertahanan belum gitu. Oke. Tadi Anda menyampaikan soal apakah lewat suratkah, surat surpres dan sebagainya. Mengapa ini menjadi penting, Pak Agus, di luar bahwa pandangan bahwa ini adalah subjektivitas atau hak prerogatif dari seorang presiden? Loh betul hak prerogatif, tapi kan tidak bisa lisan, harus tertulis. Ketua RT di tempat saya aja, Ketua RW memerintahkan itu pakai surat Ketua RW. Kan nggak bisa lisan. Ini negara. Nanti bisa ditanya kepada ahli hukum tata negara, jangan saya karena saya bukan ahli hukum tata negara. Itu agak meragukan, masa perintahnya lisan, pan ini untuk menangani seluruh bangsa gitu. Oke. Bang Deddy, Anda sepakat bahwa sebenarnya di luar ini penunjukan presiden perlu ada sebuah surat atau surpres misalnya? Ya kan memang kalau ada kewenangan diberikan kan seharusnya ada legalitas ya. Tapi oke lah, saya kan tidak tahu itu ada atau tidak. Tapi problem saya yang terpenting adalah ya tanggung jawab menteri-menteri tadi yang terkait, lembaga-lembaga yang terkait, pemerintah daerah yang terkait, yang semuanya disebutkan bertanggung jawab dalam undang-undang perdagangan maupun undang-undang pangan. Gitu. Jadi saya lebih pada mendudukannya bagaimana sih mengatur negara ini dengan sistem yang benar. Gitu. Kalau soal nunjuk Pak Luhut ya silakan. Walaupun saya terus terang secara pribadi ya kasihan lah. Apa-apa Pak Luhut gitu ya. Itu dan kemudian tidak ada disinsentif terhadap menteri-menteri yang tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya secara benar gitu loh. Oke, baik Bang Deddy, tadi Pak Agus juga menyampaikan penunjukan ini kemudian membuat ketatanegaraan kita menjadi tidak jelas begitu. Anda sepakat dengan pandangan tersebut? Ya menjadi tidak jelas itu pertama gini, kalau dibilang tidak jelas kan soal penugasan, apakah ada tugas atau kepres atau apapun yang yang diatur oleh sistem tata negara kita, saya kan nggak tahu. Tetapi bahwa misalnya sekarang yang mengomando itu adalah seorang Menko Marves, ya memang kan tidak diatur, tidak boleh gitu loh. Tapi kan yang menjadi pertanyaan punya lah, terus kita punya Menko Ekuin itu ngapain, buat apa? Kan kira-kira seperti itu, bukankah harusnya dia bertanggung jawab? Lalu Menteri Perdagangan kita bagaimana? Menteri Perindustrian kita gimana? Pemerintah daerah kita gimana? Apakah benar-benar tidak ada kemampuan mereka atau Presiden tidak percaya sama mereka sama sekali bahwa mereka bisa melakukan tugas fungsinya dengan baik? Nah ini kan banyak pertanyaan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar penunjukan Pak Luhut, karena itu ada persoalan-persoalan mendasar yang harus dipertanyakan. Tugas kita untuk memastikan bahwa pemerintahan ini dalam setiap pengelolaannya itu memang berdasarkan undang-undang dan regulasi yang ada. Dan yang terakhir, saya lagi-lagi tidak ingin ada tambahan beban ya bagi Presiden maupun bagi Pak Luhut gitu loh. Karena terlalu sering dikait-kaitkan dengan gosip-gosip miring yang padahal belum tentu ada kebenaran tetapi sudah menjadi buah bibir gitu loh. Dan ini saya kira bukan sesuatu yang baik gitu, karena orang akan menuduh ada potensi konflik of interest katanya gitu kan. Ini yang sebenarnya saya pribadi ya ingin cegah, ya jangan begitu gitu. Oke, baik Pak Agus, lebih jauh ya kalau kita bicara soal sengkarut minyak goreng ini, Anda juga mungkin sudah banyak bicara ke media. Ini kan sekarang ada penunjukan Pak Luhut yang kemudian mungkin diharapkan oleh Presiden bisa menyelesaikan masalah ini. Tadi juga Pak Luhut sudah menyatakan bahwa meyakini bahwa ini akan segera selesai. Menurut Anda, di luar perlu atau tidaknya menunjuk seorang Luhut, sebenarnya apakah pemerintah ini belum
menemukan cara ya, belum menemukan solusi bagaimana sebenarnya mengatasi sengkarut minyak goreng ini. Tapi dijawabnya nanti, Pak Agus. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Ya, saya kembali lanjutkan bersama dengan Pak Agus Pambagio dan juga Bang Deddy Sitorus. Saya ke Pak Agus lagi. Pak Agus, tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Luhut secara supply saat ini sudah aman dalam urusan minyak goreng, tapi distribusinya yang kemudian masih menjadi pekerjaan, masih menjadi persoalan. Nah, Anda melihat apakah selama ini pemerintah masih belum menemukan cara untuk bagaimana mengatasi sengkarut soal minyak goreng ini sampai kemudian menunjuk Menko Luhut. Sebenarnya menurut Anda, Pak Agus, ada atau tidak dengan sosok Luhut ini sebenarnya bisa atau tidak pemerintah menyelesaikan masalah ini? Ya begini, kalau soal apakah sudah membereskan, belum. Karena kan begini, pemerintah itu tidak kuasa untuk misalnya mengatur harga lagi, karena ini kan barang bebas. Itu satu. Kedua, swasta itu mayoritas sudah memegang kendali. Kalau nggak salah pemerintah melalui PTPM hanya punya 4-5% dari total kebutuhan produksi. Malaysia punya 40-50%. Dia bisa intervensi pemerintahnya. Kalau kita kan nggak ada. Satu. Dua. Ketiga, kan biaya politik di Republik ini yang sangat mahal ini sebagian ditanggung oleh produsen sawit. Suka atau tidak suka. Jelas atau tidak jelas. Sehingga kan juga ada hitung-hitungannya. Nah, kemudian juga kalau kita bilang tidak bisa mengontrol, kan kita memang tidak punya dashboard, tidak punya neraca komoditi. Di mana ketahuan bahwa pabrik A atau kebun A memproduksi sekian, jadi CPO berapa, yang diekspor berapa, yang digunakan dalam negeri berapa. Kan tidak tahu, harusnya neraca komoditi itu sudah digunakan. Sekarang hanya baru 5 komoditi. Nah, semacam ini teknis, ya kan? Nah, kalau Pak Luhut bilang itu ya belum beres. Justru distribusi inilah, rantai distribusi di Republik ini tidak jelas. Kan ketika muncul si Mirah itu, kan itu untuk curah. Di Malaysia tidak ada minyak curah itu. Curah itu kan tidak sehat. Itu minyak jelantah diproses ulang sehingga warna yang hijau, biru, merah gitu. Itu tidak sehat, tapi itu yang dijual murah. Harusnya jual aja yang 1 literan kecil sehingga kawan-kawan yang kurang mampu bisa membelinya. Nah, nanti distribusi juga begitu. Kan ada perusahaan yang integrated sampai ke pengecernya mereka. Kalau yang tidak, itu pengecernya ada yang tidak punya NPWP, ada yang tidak pernah bayar pajak, jadi ketika si Mirah digunakan, yang dari perindustrian digunakan, tidak bisa. Jadi distribusinya memang bermasalah, yang itu harus dibereskan bagaimana caranya. Gitu. Sekali lagi kalau itu kan setelah Pak Luhut ngambil alih kerjaan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, nah sekarang Menteri Perindustrian, Perdagangan diambil alih. Ya kan seperti kalau di negara parlementer ini seperti apa ya, Perdana Menteri gitu loh. Okay. Apa mau begitu, saya nggak ngerti juga. Terus terang, tadi yang saya katakan tata negara kita menjadi buat saya dari segi kebijakan nggak jelas. Oke. Dan seharusnya Anda melihat ini cukup di kementerian terkait saja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian? Iyalah, kan tugas tupoksinya di Kepresnya begitu. Kepresnya dari Presiden ketika kementerian ini terbentuk kan ada tupoksinya. Nah kalau dia tidak bisa menangani ya diganti menterinya kan begitu harusnya. Itu tata negara yang baik. Nah kalau tidak diganti, dijalankan, tapi dialokasikan orang lain yang menurut Presiden mampu, boleh-boleh saja. Tapi bagaimana soal kewenangan tata negara nanti kalau ada hal-hal yang menyalahi peraturan dan sebagainya, siapa tanggung jawab? Oke, baik. Bang Deddy, bicara soal sengkarut minyak goreng ini sebenarnya sudah cukup lama persoalan ini juga disoroti oleh masyarakat. Meskipun ada sejumlah upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah. Nah, sekarang diakui kembali bahwa ini masalah distribusi yang masih menjadi persoalan. Menurut Anda sebenarnya bagaimana, Bang Deddy? Wah, kalau soal masalah teknis ini sudah sangat banyak saya ulas sejak bulan Januari ya, Mas. Tapi kan intinya begini. Persoalan kita adalah apa? Persoalan kita adalah pasokan. Pasokan itu yang seharusnya tadinya sudah disiasati dengan DMO, Domestic Market Obligation. Nah, DMO ini, barang hasil DMO ini, dari mana hasilnya? Dari produsen sawit dan eksportir sawit. Ini yang harus kalau menurut saya, harganya ditentukan, ya, harga komponen pembentuk harganya ditentukan oleh pemerintah, ya, untuk sejumlah 10% dari total produksi nasional itu. Tidak boleh serta-merta mengacu kepada harga internasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begitu barangnya ada dalam bentuk
minyak sawit, tentu barang ini diolah menjadi minyak goreng. Problemnya kemudian adalah minyak goreng ini lalu setelah diproduksi dikuasai oleh siapa? Diawasi oleh siapa? Dikontrol oleh siapa? Distribusinya hingga sampai ke bawah. Jadi sebenarnya semua permasalahan ini bisa disederhanakan gitu loh. Saya sepakat harusnya tidak perlu ada minyak goreng curah. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan hanya fokus pada 10% dari total produksi tadi, yaitu sekitar 5,4 sampai 5,7 juta liter, ya, untuk kemudian dikontrol, dikuasai oleh negara, ya, dan negara punya reserve dan distribusinya diawasi oleh pemerintah, gitu loh. Itu saja. Jadi karena kalau sepanjang masih misalnya untuk DMO itu mengacu pada harga internasional, ya sampai kapanpun tidak akan bisa tembus 14.000. Itu kan sudah sangat sederhana cara berpikirnya gitu. Karena logikanya begini. Untuk minyak goreng curah itu adalah harga internasional, katakanlah harga Dumai itu ya, atau harga harga Belawan misalnya. Plus Rp1.000 itu jadi minyak goreng curah. Plus 2.000 menjadi minyak goreng kemasan sederhana. Plus 3.000 atau 4.000 menjadi premium. Ngapain begitu sulit? Kebutuhan minyak goreng nasional kita itu yang 5,4 juta liter itulah yang harusnya ya dikuasai oleh negara barangnya gitu loh. Termasuk distribusinya. Dengan begitu tidak perlu ada masalah. Karena kemudian pemerintah juga mempunyai rantai pasok yang baik, ya, punya neraca yang baik, gitu ya, sehingga tidak ada cerita kelangkaan, tidak perlu ribut dengan harga, lalu tidak perlu subsidi, gitu loh. Itu yang seharusnya dilakukan, gitu loh. Oke. Jadi Anda juga melihat bahwa ini secara supply sebenarnya sudah tidak ada masalah, tapi masih masalah di distribusi. Ya. Kan saya tidak tahu sekarang suplainya ada berapa yang ada di tangan pemerintah. Atau yang di tangan swasta pada harga berapa. Kan saya tidak tahu. Menteri Perdagangan tidak pernah mengumumkan. Pak Luhut juga tidak ada mengumumkan. Jadi kalau dibilang sekarang pasokan tidak bermasalah, ya oke. Kita juga perlu tahu di mana barang itu. Berapa ton misalnya gitu loh. Lalu kemudian akan didistribusikan di pabrik minyak goreng mana. Pada harga berapa. Gitu loh. Ini yang kan kita juga nggak tahu. Makanya banyak hal yang sebenarnya belum jelas gitu ya. Karena faktanya sampai sekarang harganya masih di kisaran 18 sampai 22.000 untuk minyak goreng curah gitu loh. Untuk minyak goreng sederhana dan premium itu masih di atas 23.000 misalnya. Ini kan realita yang harus kita kita hadapi, dan pemecahannya kita belum tahu sampai sekarang seperti apa. Oke, baik. Yang disampaikan Pak Luhut yang sekarang ditunjuk oleh Presiden untuk mengurusi minyak goreng ini, Bang Deddy, adalah akan mengaudit semua perusahaan kelapa sawit. Anda sepakat dengan langkah itu? Ya, itu lagi kan, makanya tadi dia katakan hanya membantu mengawasi sistemnya. Sekarang mengaudit. Nah, ya itu satu hal yang baik-baik saja, tapi yang diaudit apanya? Itu kan sebenarnya kan sudah ada kementerian yang bertanggung jawab tentang itu. Ya, Kementerian Pertanian, lalu Kementerian Perdagangan, Bea Cukai gitu ya. Bahkan Pemda pun mungkin punya gitu loh. Ada pabrik di sini punya luasan berapa produksi TBS-nya, ya, berapa yang jadi CPO, lahan rakyat berapa, perusahaan berapa, kan itu sebenarnya sudah. Yang menjadi problem itu kan ketika ekspor. Kan di sana saja kuncinya gitu loh. Ketika kita tahu bahwa produksi nasional ada sekian gitu kan, yang perlu kita persoalkan adalah ditinggalin nggak 10-20% untuk DMO yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Yang komponen pembentuk harganya tidak boleh mengacu pada harga internasional. Oke, baik. Yang diaudit menurut Pak Luhut adalah surat pengecekan luas lahan, surat izin, HGU-nya, HPL-nya, hingga produksinya, dan memastikan bahwa headquarters kelapa sawit harus ada di Indonesia. Ya silakan ya. Dari dulu kita teriak soal itu ya. Bagaimana sebenarnya kondisi
penguasaan tanah oleh kebun-kebun sawit ini apakah memang sesuai dengan HGU atau luasan yang ditetapkan pemerintah. Kalau itu mau dilakukan silakan, karena saya pasti banyak yang menyimpang gitu ya. Tapi kan ini persoalan yang lain dengan urusan minyak goreng, persoalan kelangkaan minyak goreng dan harga yang terlalu tinggi. Kalau hanya untuk mempersoalkan masalah kelangkaan dan harga, buat apa mengaudit sampai luasan kebun? Kan tinggal lihat di pintu-pintu keluar, di pelabuhan berapa dia keluarin, tinggal lihat di faktur pajak dan dokumen ekspor, kan itu saja gitu loh. Nah jadi ini kan nambah lagi kerjaan Pak Luhut gitu loh, melakukan audit lahan misalnya. Ini saya yang jadi tambah bingung lagi saya. Oke, baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus mudah-mudahan nggak bingung. Pak Agus, mengaudit semua perusahaan kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah itu disampaikan oleh Pak Luhut. Ini apakah masih lagi-lagi sesuai dengan apa yang tanggung jawabnya atau bisa kemudian di luar batas kewenangan? Ya, yang mau ngaudit siapa? Mereka swasta loh, 90% lebih. Ya kan? Yang kalau itu negara, BUMN atau BUMD itu bisa. Ya sekarang kan diaudit, ya auditornya bukan auditor pemerintah, tidak bisa. Itu satu. Kedua, kita tidak tahu apakah Pak Luhut juga punya kebun sawit, gitu kan? Kan bisa pakai nama, bisa tidak. Kalau punya kan ada persoalan tersendiri buat teman-teman yang punya kebun sawit. Karena akan ada perbedaan pastinya gitu. Saya tidak tahu punya atau enggak, tapi rasanya sih bisa punya itu Pak Luhut. Kan ada batubara, ada nikel dan macam-macam. Nah itu bagaimana? Ya kan? Jadi kalau mengaudit sekali lagi itu perusahaan swasta, ya persyaratan keuangan saja diaudit gitu. Tapi kalau yang auditnya juga nggak benar gimana? Apa bisa kita itu? Mungkin tanya pada ahli keuangan, pada akuntan, saya nggak tahu. Oke, baik Pak Agus. Tadi Anda menyebutkan berkali-kali ini bisa merusak ketatanegaraan begitu ya. Jadi kita lihat kan sering sekali kemudian Presiden Joko Widodo menunjuk Pak Luhut dengan hak prerogatifnya untuk berbagai persoalan ya. Dan itu kemudian berlanjut sampai dengan hari ini. Kalau kemudian ini terus-menerus dijadikan opsi terakhir dari seorang presiden, apa dampak lebih jauhnya lagi dalam pengelolaan dan juga dalam situasi kabinet dan juga dalam pengelolaan tata negara kita? Ya tentu sekali lagi dari sisi ketatanegaraan sudah nggak jelas kan. Karena begini, pimpinan negara memerintahkan anak buahnya itu harus pakai surat tertulis, kan nggak mungkin lisan. Karena ini kaitannya dengan sistem ketatanegaraan tadi, ada kaitan dengan sektor lain, dengan ASN, dengan macam-macam. Jadi harus ada surat keputusannya. Kalau lisan kan nggak bisa kan, seperti perintah apa? Tolong kau bersihkan kebun gitu. Itu bisa. Tapi ini kan nggak bisa, harus ada lah. Dari segi hukum saya nggak bagaimana bisa tanya kepada pakar-pakar hukum tata negara. Kalau menurut saya ini udah amburadul gitu loh. Gimana caranya kok memanagenya model lisan gitu? Kita nggak bisa. Kalau lisan nanti ada pelanggaran, saya diperintahkan. Mana buktinya? Kan nggak ada. Makanya saya tanya, mungkin ada, cuma kita publik nggak tahu kan bisa saja. Tapi itu harus ada menurut saya. Dari sisi kebijakan harus ada. Masa kebijakan lisan? Oke. Baik Pak Agus, di luar pro kontranya, kalau nanti kemudian ketika ini dipegang oleh Pak Luhut dan ini cukup berhasil menyelesaikan masalah minyak goreng, bagaimana Pak? Ya itu blessing dari Allah aja mungkin. Karena kan dari sisi negara kan nggak ada dasarnya. Nah sudah begini ya. Terus itu tadi tugas dari menteri-menteri terkaitnya lah ngapain? Kalau semua dibereskan Pak Luhut, ya Pak Luhut saja yang karena presiden percaya pada Pak Luhut. Fine, itu terserah presiden. Tapi kan enak dong menterinya, kalau jadi menteri yang sudah diambil oleh Pak Luhut kan enak tinggal longkang kaki aja. Nanti kalau ada persoalan lah kan sudah diatur Pak Luhut, kan gitu nanti. Ya, oke. Dan sekarang artinya persoalan minyak goreng ini dipegang oleh 3 kementerian ya, Kementerian Maritim Investasi, Kementerian Perindustrian, dan juga Kementerian Perdagangan. Iya, dan kemungkinan kalau itu investasi, ya Kementerian Investasi juga ikut. Kemenko juga ada. Banyak itu. Yang makanya itu harus dilihat sampai di mana langkah-langkah. Kalau beres-beres seperti tadi, masuk ke audit. Nah itu kemana itu? Auditnya audit apa? Audit keuangan atau audit produksi? Kan juga nggak bisa kalau saya swasta, saya bilang, loh pemerintah kok, kan nggak ada aturannya saya harus diaudit pemerintah misalnya gitu. Memang nggak ada. Saya audit pakai auditor independen yang saya tunjuk.
bukan BPKP misalnya, kan nggak bisa. Kecuali menggunakan dana APBN bisa, atau APBD. Kalau tidak kan murni swasta, suka-suka lah. Saya nggak tahu apa yang dimaksud Pak Luhut tentang audit. Oke, baik. Bang Deddy, terakhir, Anda tadi juga di awal menyinggung soal lebih baik kemudian diganti saja menterinya. Mengapa kemudian itu perlu dilakukan menurut Anda, Bang Deddy? Ini diganti Menteri Perdagangan kah atau Menteri yang mana kemudian? Ya semua menteri yang menyangkut urusan minyak goreng lah. Kalau menurut saya. Mungkin kementerian dan lembaga. Karena sudah jelas siapa harus bertanggung jawab apa dalam undang-undang. Setidaknya undang-undang perdagangan sudah jelas. Ya, saya kira itu yang harus menjadi pokok persoalan kita hari ini. Enak saja ada menteri duduk-duduk, lalu Pak Luhut dengan dirjen-dirjennya yang harus pusing kepalanya, kan bagi saya ini tidak fair. Oke, menteri-menteri yang terkait itu berarti Menteri Perdagangan atau Menteri Perindustrian atau yang mana ini, Bang Deddy? Harus jelas dulu ini. Loh, kan Anda tahu kementerian mana saja yang terlibat terakhir-terakhir ini untuk urusan minyak goreng. Ya, itu di jajaran mana, kan di bawah Kemenko Ekuin gitu ya. Itu yang sebenarnya kan hari ini dipinggirkan gitu atau tidak dipercaya oleh presiden. Itu yang tentunya harus dievaluasi. Karena apa? Karena ternyata mereka tidak mampu sehingga harus diambil alih oleh Pak Luhut gitu loh. Itu yang kemudian bagi saya tidak fair bagi Pak Luhut dan juga keenakan gitu loh. Ya duduk-duduk aja orang lain yang beresin masalahnya gitu. Oke, dan Anda merasa itu perlu diganti orang-orang itu, menteri-menteri yang terkait itu? Ya, kalau Anda jadi presiden menurut Anda perlu diganti nggak? Saya kira kan orang ditunjuk ke sebuah jabatan kan untuk deliver. Ya kalau nggak deliver, menurut Anda bagaimana? Oke, baik. Bang Deddy terakhir, jadi ke depan ini sudah ditunjuk oleh Presiden dengan segala pro kontranya dan juga beragam tanggapannya terkait dengan penunjukan Pak Luhut ini, apa yang kemudian perlu diawasi ke depan? Karena tentu ini sebuah keputusan yang baru dan pasti publik juga menyoroti bagaimana kemudian Pak Luhut akan memimpin, menorkestrasi penyelesaian dari sengkarut minyak goreng ini. Ya, kalau saya berharap, saya berdoa ya Pak Luhut benar-benar bisa menyelesaikan persoalan ini untuk jangka panjang. Okay. Ya, walaupun saya tidak terlalu optimis ya kalau melihat apa yang ada sekarang. Yang kedua, saya berharap agar tidak timbul rumor-rumor terkait dengan konflik kepentingan baik dalam audit perusahaan sawit, audit areal dan segala macam, termasuk proses penegakan hukum yang sekarang ada di Kejaksaan Agung. Okay. Jadi supaya proses itu tidak tidak tercederai oleh tudingan-tudingan miring dari masyarakat. Gitu. Oke, Pak Agus, dari Anda termasuk yang tidak optimis juga atau justru sebaliknya? Untuk apa? Untuk minyak goreng ini? Iya. Ya ini bukan soal, kalau menurut saya bukan hanya soal supply demand, ini ada unsur politisnya kan, seperti saya katakan tadi di awal. Tentu ujung-ujungnya ya harus bayar dong, harus kan saya sudah bantu ya harus kembali gitulah. Jadi soal sukses atau tidak ya terserah mau diapakan kan bisa sukses bisa enggak kan. Oke. Tentu doa kita semua cepat beres, harga turun ke 14.000 lagi kan sekarang. Meskipun sudah dibatasi, sudah kemarin sempat dihentikan, harga tidak turun paling 5.000 perak. Suplainya banyak, tapi harganya mahal. Karena apalagi masih ada curah itu udah minyak goreng tidak sehat, kenapa dijual ke kita gitu loh. Oke, baik. Menarik diskusinya, kita akan lihat bagaimana kemudian ujung dari sengkarut minyak goreng ini apakah benar-benar bisa selesai dan kembali ke harga 14.000 yang seperti yang diharapkan. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih banyak Bang Deddy, terima kasih banyak Pak Agus Pambagio untuk diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, makasih.